bombastic side eye, criminal offensive side eye. Hai, perkenalkan nama saya Natalia Dorcinilawana. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat video tugas untuk memenuhi mata kuliah kalkulus. Pokok pembahasan yang saya bahas saat ini yaitu yang pertama, turunan fungsi invers, yang kedua, turunan fungsi implisit, yang ketiga, turunan tingkat tinggi, yang keempat, turunan fungsi aljabar, yang kelima, turunan fungsi transden, dan yang keenam, turunan fungsi parameter. Yang pertama, turunan fungsi invers. Turunan fungsi invers adalah fungsi satu-satu yang tidak pernah mengambil nilai yang sama dua kali, yakni hanya ada dua nilai y untuk setiap nilai x. Artinya, setiap elemen dari kode main, dalam hal ini rentak merupakan kebayangan dari paling banyak satu elemen domainnya. Jadi rumus dari turunan invers yaitu d per dx f pangkat negatif 1a sama dengan 1 per f aksen b. Cara menemukan turunan fungsi invers yaitu jika f(x) adalah fungsi kontinu satu-satu yang didefinisikan pada suatu interval, maka inversnya juga kontinu. Selain itu, jika f(x) adalah fungsi diferensiabel, maka inversnya juga merupakan fungsi diferensiabel. Langkah-langkah yang kita gunakan yaitu yang pertama, ketahui bahwa a adalah nilai y, jadi tetapan f(x) sama dengan a dan selesaikan untuk x. Nilai x ini adalah nilai b. Yang kedua, kita ambil turunan dari f(x) dan kita substitusikan ke dalam rumus. Yang ketiga, masukkan nilai b dalam langkah pertama ke rumus dari langkah kedua dan kita sederhanakan. Contohnya, kita menyambungkan y sama dengan a sama dengan 2 dan kita selesaikan untuk nilai x-nya, yaitu f(x) sama dengan x pangkat 5 kurang x pangkat 3 tambah 2x. 2 sama dengan x pangkat 5 kurang x pangkat 3 tambah 2x sama dengan x sama dengan 1. Jadi nilai x dari nilai x-nya yaitu 1. Yang kedua, kita ambil turunan menggunakan rumus kebalikan. Jadi rumusnya yaitu f pangkat negatif 1 a aksen sama dengan 1 per f aksen b. Jadi kita masukkan yaitu f pangkat negatif 1 a aksen sama dengan 1 per 5x pangkat 4 kurang 3x pangkat 2 tambah 2. Yang ketiga, kita masukkan nilai y pada langkah pertama. Jadi nilai x-nya yaitu 1. Jadi f pangkat negatif 1 2 aksen sama dengan 1 per 5 1 pangkat 4 kurang 3 1 pangkat 2 tambah 2. Hasilnya yaitu 1 per 4. Yang berikut turunan fungsi implisit. Jadi fungsi implisit ini adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel, berjenis variabel bebas dan variabel terikat, yang berada dalam suatu ruas sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Contohnya, x pangkat 2y tambah xy pangkat 2 sama dengan 3. Dan x tambah y pangkat 3 kurang x kurang y pangkat 4 sama dengan xy. Dan sin xy sama dengan kurang cos xy tambah y sama dengan 0. Dan ada x pangkat 4, y pangkat 3 per x pangkat 4 tambah y pangkat 3 sama dengan x pangkat 2 tambah 3y tambah 5. Contoh, tentukan dy per dx dari persamaan fungsi implisit y. Soalnya, ax pangkat 2 tambah by pangkat 2 sama dengan 1b tidak sama dengan 0. Yang pertama, kita diferensialkan setiap suku terhadap x, yaitu d per dx ax pangkat 2 tambah d per dx by pangkat 2 sama dengan d per dx 1. 2ax tambah 0 tambah 2by dy per dx sama dengan 0. 2by per dy per dx sama dengan negatif 2ax. Jadi dy per dx sama dengan negatif 2ax per 2by. Yang berikut dy per dx sama dengan negatif ax per by. Jadi diperoleh dy per dx sama dengan ax negatif ax per by. Yang berikut turunan tingkat tinggi.
Turunan tingkat tinggi ini mengacu pada proses perulangan dalam mengambil turunan dari turunan. Turunan tingkat tinggi ini diterapkan pada kurva sketsa, masalah gerak, dan aplikasi lainnya. Ini merupakan notasi untuk turunan tingkat tinggi. Contoh, kita temukan turunan ketiga dari fx sama dengan 2pi pangkat 2 per 6 kurang x. Solusi daripada melakukan aturan hasil bagi, kita menyederhanakan fungsi menjadi fx per 2pi pangkat 6 pangkat 2, 6 kurang x pangkat negatif 1. Jadi, turunan pertama yaitu fx sama dengan negatif 2pi pangkat 2, 6 kurang x pangkat negatif 2, kurang negatif 1 sama dengan 2pi pangkat 2, 6 kurang x pangkat negatif 2. Sementara turunan kedua yaitu fx sama dengan negatif 4pi pangkat 2, 6 kurang x pangkat negatif 3 kurang 1 sama dengan 2pi pangkat 2, 6 kurang x pangkat negatif 3. Sementara turunan yang ketiga yaitu fx sama dengan negatif 12pi pangkat 2, 6 kurang x pangkat 4 kurang 1 sama dengan 12pi pangkat 2, 6 kurang x pangkat negatif 4. Yang berikut turunan fungsi aljabar. Definisi dari fungsi aljabar ini adalah fungsi yang menurunkan pangkat dari fungsi sebelumnya sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Jika berdasarkan grafik fungsi, turunan fungsi aljabar adalah gradient garis singgung terhadap grafik di titik tertentu. Contohnya, jika f aksen x sama dengan x negatif 1, x negatif 2 kurang 2, x tambah 1, turunan fungsi f adalah f aksen dari x. Jadi, fx sama dengan x kurang 1, x kurang 2, x tambah 1 sama dengan x3 kurang 2 kali 2 kurang x tambah 2. Jadi, f aksen dari x ini sama dengan 3 kali 2 kurang 4x kurang 1. Yang berikut turunan fungsi transden. Fungsi transden ini dikenali sebagai fungsi elementer yang bukan fungsi aljabar. Jadi fungsi transden ini yang dipelajari pada bagian yang pertama fungsi inverse, yang kedua fungsi logaritma asli, yang ketiga inverse dari fungsi logaritma asli yaitu fungsi eksponen asli, yang keempat fungsi eksponen umum, yang kelima inverse dari fungsi eksponen umum adalah fungsi logaritma umum. Yang berikut turunan fungsi parameter. Turunan fungsi parameter ini adalah cara untuk menemukan turunan dari suatu fungsi yang didefinisikan dalam bentuk parameter. Misalkan kita memiliki kurva yang didefinisikan oleh persamaan parameter yaitu x sama dengan t pangkat 2, y sama dengan 2t. Untuk mencari dy dx pertama kita mencari dy per dt dan dx per dt. Jadi dx per dt sama dengan d per dt, t pangkat 2 sama dengan 2t. Dan dy per dt sama dengan d per dt, 2t sama dengan 2. Kemudian kita bagi dy per dt dengan dx per dt. Jadi dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt sama dengan 2 per 2t sama dengan 1 per t. Untuk kita menyatakan dy per dx ini dalam bentuk x dan y, kita dapat mencari hubungan antara t, x, dan y. Dan x sama dengan t pangkat 2, kita punya t sama dengan tidak sama dengan akar x. Jika kita ambil t sebagai akar x, maka kita diasumsi t lebih dari atau sama dengan, maka dy per dx sama dengan 1 per akar x. Kita juga bisa melihat dari y sama dengan 2t, sehingga t ini sama dengan y per 2. Kita substitusikan kembali ke dalam dy per dx yaitu 1 per t. Jadi dy per dx ini sama dengan 1 per y sama dengan 2 dan sama dengan 2 per y. Maka kita perhatikan bahwa kedua bentuk jawaban ini konsisten karena dari y sama dengan 2t dan x sama dengan t pangkat 2, kita punya y sama dengan 4t pangkat 2 sama dengan 4x, sehingga y sama dengan tidak sama dengan 2 akar x. Jika kita ambil y sama dengan 2 akar x, maka 2y per 2 per 2 akar x sama dengan 1 per akar x. Ini merupakan referensi yang saya pakai dalam pembuatan materi. Terima kasih.